Kok bisa sih sebenarnya Michelin yang awalnya cuma jualan ban, kok malah sekarang bikin rating untuk restoran yang begitu diperhitungkan banget nih. Halo semuanya, balik lagi di Ngomongin Bisnis. Dan di episode kali ini kita bakal bahas tentang Michelin Star. Mungkin ada dari kalian yang langsung berpikir tentang merek ban mobil, atau mungkin malah kalian malah kepikirannya tuh Michelin Star nih yang suka review-review restoran. Di Ngomongin Bisnis kali ini kita akan ngebahas tentang Michelin Brand, di mana perusahaan merek ban mobil ini bisa malah nge-review restoran-restoran yang terkenal banget. Bingung kan? Makanya simak video ini sampai habis supaya kalian tahu asal mulanya Michelin ban mobil bisa jadi Michelin Star restoran. Awal mulanya, Michelin Brand ini bermula pada tahun 1889 di kota kecil bernama Clermont-Ferrand dari Prancis. Waktu itu ada dua bersaudara, Edward dan juga Andre Michelin, dan mereka punya bisnis yaitu alat pertanian. Tentunya nggak ada hubungannya sama kuliner sama sekali ya guys. Tapi di suatu hari, yang teman-teman ini ngomong kalau ban sepeda dan ban mobil itu kan masih pakai karet padat dan susah banget nih dipasangnya. Nah, daripada cuma bisa ngeluh, dua bersaudara ini malah melihat masalah tersebut adalah sebagai peluang besar untuk sebuah bisnis. Nah, 2 tahun setelahnya mereka berhasil menciptakan ban pneumatik yang bisa diisi udara dan gampang dilepas pasang dan juga ya nggak rawan untuk bocor juga ya guys. Ini nih awal mulanya dari sebuah merek ban mobil Michelin yang sekarang ini dikenal sebagai produsen ban inovatif bahkan tingkat dunia. Lalu, Michelin Guide as the key brand itu sudah berumur ratusan tahun. Dan pada awal bisnisnya, setelah dua bersaudara ini melanjutkan bisnis bannya, selama beberapa waktu mereka mulai menghadapi beberapa kendala atau masalah. Dan akhirnya mereka harus berpikir lagi nih, gimana caranya biar dapat meningkatkan penjualan. Karena pada waktu itu bisnis ban mobil ini masih sangat jarang dan tentu ban pun jarang banget dibutuhkan atau diganti. Dan dua bersaudara ini punya ide cerdas, di mana Michelin Guide membuat panduan perjalanan sebagai kayak peta untuk gimana memperbaiki ban, daftar bengkel, pom bensin terdekat, daerah di situ ada apa aja. Tujuan utamanya sih sebenarnya jelas ya guys, untuk orang lebih sering berkendara karena semakin banyak orang yang berkendara, otomatis cepet banget nih ban mobilnya jadi botak dan ganti kan guys. Atau mereka jadi ngerasa butuh ban mobil yang bagus atau mereka jadi terbiasa naik mobil. Di Michelin Guide ini adalah cara untuk mendorong orang untuk membeli ban mereka dengan lebih banyak lagi dan supaya produk ban mereka semakin laris di pasaran dan terjual. Dari Michelin Guide ke rating restoran, yang menarik adalah lama-lama panduan ini malah jadi lebih dikenalnya sebagai rekomendasiin restoran-restoran yang wajib dikunjungin. Nah, seiringnya waktu, restoran rekan-rekan mereka ini yang terdaftar di Michelin Guide malah lebih dihargai dan punya nilai lebih di mata pengunjung dan banyak orang pada saat itu. Michelin pun mulai masuk ke rating restoran Michelin Guide dan itu juga bisa menjadi bagian dari yang paling dinanti-nanti oleh customer-nya Michelin. Michelin gak berhenti cuman dikasih rekomendasi restoran aja loh guys, tapi mereka juga menilai restoran ini sebagai berdasarkan faktor seperti rasa makanan, kualitas bahan, teknik memasak, dan tentunya konsistensi. Yang menariknya di sini, yaitu Michelin mulai mengirimi mystery dinners atau alias pengunjung yang datang tanpa diketahui oleh si restorannya ini untuk mengunjungi restoran dan memberikan penampilan secara rahasia juga. Hal ini mungkin bakal jadi familiar banget buat kalian yang sekarang suka nonton film-film western yang beberapa kali mungkin ada scene bahwa sebagai mystery dinners ini. Dan kalian juga pasti tahu nih, di tahun 1926, Michelin mulai memperkenalkan rating bintang restoran yang sekarang kita lebih kenal sebagai Michelin Star. Dan itu dimulai dari 1 bintang dan sampai sekarang. Lalu, pada tahun 1931, mereka menambah sistem 3 bintang dan sekarang sudah sangat terkenal. 1 bintang artinya restoran yang sangat bagus, 2 bintang untuk restoran yang sangat layak dikunjungi, dan 3 bintang adalah restoran yang luar biasa. Yang tentunya lebih layak lagi dan juga otomatis semakin banyaknya Michelin Star ini semakin dihargailah restoran kalian.
kok bisa sih sebenarnya Michelin yang awalnya cuma jualan ban, kok malah sekarang bikin rating untuk restoran yang begitu diperhitungkan banget nih, terkenal di seluruh dunia. Nah, karena memang mereka pintar memanfaatkan peluang dan berhasil menghubungkan kedua dunia yang sangat berbeda, yaitu otomotif dan kuliner. Padahal awalnya mereka cuman mau bikin orang lebih sering lagi berkendara supaya ban mereka cepet lebih laku. Tapi karena kekreativitasannya dan juga inovasinya, brand Michelin ini malah berdampak dengan punya nama yang legit di dua industri sekaligus, otomotif dan kuliner. Koneksi antara keduanya ini bisa dibilang Michelin memang mempunyai cara unik dalam memasarkan produk. Dan mereka menggunakan panduan perjalanan sebagai alat untuk menjual ban. Tapi sebenarnya itu malah membuka jalan mereka dengan lebih luas lagi ke industri yang berbeda. Orang yang punya mobil dan sering berpergian jadi terbiasa nih untuk melihat Michelin Guide. Dan sistem rating mereka jadi diperhitungkan banget di orang-orang yang suka traveling. Karena nggak cuma berhubungan dengan rasa, suasana, atau sejarahnya, tapi juga latar belakangnya, bahkan teknik memasaknya, bahkan konsistensinya juga. Nah, ini adalah sebagai gambaran dari standar yang tinggi, totalitas, dan profan ini yang membuat Michelin Guide itu jadi sangat diperhitungkan. Dan gak cuman itu, ini juga berhubungan dengan dedikasi, rasa, suasana, integritas, dan juga sejarah menarik di belakangnya. Dan bintang-bintang itu melambangkan kerja keras, standar tinggi, dan juga produk yang terjaga kualitas dan inovasinya. Michelin di masa kini dan sekarang kita semua tahu kalau Michelin adalah salah satu merek ban terbesar di dunia. Bahkan mereka juga terkenal di dunia motorsport dari balapan mobil hingga MotoGP. Tapi mereka juga mempertahankan peran mereka dalam dunia kuliner sampai Michelin Star ini menjadi simbol prestis dan juga kualitas restoran dunia. Jadi, gimana nih menurut kalian? Menarik banget kan cerita perjalanan Michelin Star ini dari brand yang cuman ban mobil tapi bisa sampai ke kuliner juga. Unik dan kreatif. Kalau kalian pengen bikin brandingan dan brand strategi yang seperti Michelin ya, yang unik, menarik, dan bombastis gitu ya, kamu bisa juga konsultasiin aja ke Melon Branding Agency, di mana kita bisa bantu bikinin kalian brand strategi yang unik dan pas buat brand kamu. Kalau gitu, sampai jumpa ke next episode. Bye-bye guys!